Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada malam hari, bintang memenuhi langit. Namun, malam itu masih redup tanpa cahaya. Hanya bulan bundar yang terang dan jernih, tetapi selalu disembunyikan oleh awan hitam tak berujung yang melayang di cakrawala. Cahaya bulan yang tenang pun mulai menipis saat awan muncul, dan kemudian secara perlahan menghilang. Sedangkan di tanah, barisan pohon besi berdiri tegak, dan mereka seperti tongkat gigi serigala yang bangkit dari tanah. Ada keheningan total di sekitar Chu Feng, dan bahkan tidak ada jejak angin bertiup. Namun, jenis keheningan khusus itu menekankan keanehan dari kebisingan gua. Mengutuk, apakah kamu yakin bahwa aku harus pergi ke sana? Benda apa yang berteriak di sana? Apakah itu hantu? Tanya Chu Feng dengan agak gelisah. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang menyedihkan, dan suara itu bahkan datang dari gua tanpa dasar. Itu seperti hantu yang datang dari neraka, dan meneriakkan keluhan mereka. Suara itu sangat mengerikan. Apa yang harus ditakuti? Kamu jangan lupa, kamu adalah spiritualis dunia. Kamu sudah ditakdirkan untuk berurusan dengan hal-hal seperti hantu, karena kalau tidak, bagaimana bisa kamu akan menyerap sumber energi untuk aku, ucap si ratu menegur. Oh, jadi setelah semuanya, spiritualis dunia hanyalah perampok makam secara alami. Ucap Chu Feng dan terdiam. Pikiran macam apa itu? Spiritualis dunia terhubung secara spiritual dengan roh dunia, dan karena itulah mereka dapat menangkap hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Di dalam makam para ahli kultivasi, itu berisikan banyak harta. Ini hanyalah jalan pintas terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Jalur kultivasi bela diri juga cukup sulit, dan hanya orang idiot sajalah yang tidak akan berjalan dengan jalan pintas, ucap si ratu sambil mencibir. Oh, dari apa yang kamu katakan, hal yang melolong itu benar-benar datang dari hantu. Ucap Chu sembari jantungnya Feng menegang. Meskipun iblis dan hantu hanyalah sebuah legenda, dengan pengalamannya yang meluas, ia menemukan bahwa di dunia ini ada binatang buas aneh, dan juga mereka yang dengan korup akan membudidayakan dan berjalan ke jalan kejahatan. Dengan membantai orang biasa, mereka dipandang sebagai iblis. Mengekstrapolasi hal seperti itu, yang disebut hantu benar-benar ada juga. Apa yang begitu menakutkan tentang hantu? Bukankah kamu sudah melihatnya sebelumnya? Si ratu angkat bicara. Kapan aku melihat hantu sebelumnya? Balas Chu Feng sambil berpikir kembali dengan hati-hati. Namun, dia tidak bisa mengingat ketika dia melihat apa yang disebut hantu. Ketika kamu berada di makam 1000 tulang, apakah orang tua yang kamu lihat bukanlah hantu? Ucap si ratu mengingatkan. Apa, dia hantu? Bagaimana mungkin? Dia itu sangat kuat. Balas Chu Feng dengan terkejut dan sangat terpana. Orang tua yang dilihatnya malam itu, dia memiliki kesan yang sangat dalam padanya. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, Chu Feng masih dapat merasakan kekuatannya. Karena begitu kuatnya, itu hingga tak terlukiskan. Jadi, Chu Feng sama sekali tidak akan berpikir bahwa dia adalah hantu. Ketika seseorang mencapai ranah tertentu dalam kultivasi bela diri, maka kesadaran mereka menjadi sangat kuat. Kesadaran mereka bahkan tidak akan padam setelah kematiannya, dan mereka hanya akan melayang dan mengembara ke berbagai tempat. Itulah yang disebut hantu. Namun, jika spiritualis dunia memiliki kekuatan roh yang sangat kuat setelah kematiannya, kekuatan roh mereka akan bergabung sebagai satu dengan kesadaran mereka. Dengan begitu, mereka dapat mengendalikan semua yang dilakukan kesadaran mereka, dan mereka akan hidup sebagai bentuk kehidupan lain. Meskipun mereka tidak akan sekuat ketika mereka hidup, mereka masih akan memiliki metode yang sangat kuat. Orang tua yang kamu lihat pada hari itu, dia adalah seseorang seperti itu. Meskipun kekuatan rohnya tersegel, tapi kamu juga telah dibantu oleh orang itu.
Ucap si ratu sambil meriwayatkan secara rinci. Pada hari itu, meskipun Chu Feng kehilangan kesadarannya, tapi si ratu tidak. Jadi, dia melihat semua yang dilakukan lelaki tua itu pada Chu Feng. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng juga tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah memiliki kekuatan roh. Tetapi karena alasan khusus, kekuatan itu tidak terbangun. Itu juga berarti bahwa kekuatan rohnya adalah bawaan sejak lahir. Biasanya, area seperti ini yang memiliki kesadaran kuat seperti itu adalah makam kuno. Namun, karena makam 1000 tulang itu memiliki begitu banyak tulang, dan juga karena lelaki tua yang tak terbayangkan itu, kemungkinan besar itu bukan hanya makam kuno yang sederhana. Sangat mungkin bahwa itu adalah makam jahat, si ratu terus menjelaskan. Apa? Makam jahat? Meskipun Chu Feng sangat bingung, dia masih bisa mendengar kesan itu. Kamu ini memang bodoh. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Terserahlah, tapi jika kamu ingin menjadi spiritualis dunia yang berkualitas, aku akan menjelaskan semuanya hingga kamu tidak akan memalukan. Ingatlah, makam orang normal disebut makam. Meskipun mungkin ada beberapa mekanisme di makam dan beberapa harta tersembunyi, bahkan orang normal masih dapat menerobosnya. Hanya spiritualis dunia tingkat rendah yang pergi mencari makam, dan makam Imperial Sky Sage adalah contoh makam itu. Adapun makam yang berisi kesadaran, itu adalah makam kuno. Makam itu tidak terkait dengan berapa lama mereka dimakamkan dan itu hanya judul klasifikasi untuk makam kuno tersebut. Sangat berbahaya di dalam makam kuno, karena mereka memiliki jebakan, dan mekanisme yang tidak bisa dideteksi oleh orang normal. Dan bahkan dalam beberapa situasi aneh, jebakan dan mekanisme itu hanya dapat dideteksi dan diuraikan oleh spiritualis dunia. Jadi, makam kuno adalah tempat spiritualis dunia menunjukkan nilai mereka. Adapun untuk makam jahat, mereka yang dikuburkan bukan hanya ahli kultivasi sederhana. Sangat mungkin mereka akan menjadi hal yang sangat kejam. Tidak ada yang bisa memastikan apa itu, karena mereka bisa jadi manusia, ataupun binatang buas. Bahkan mereka bisa hidup, ataupun mati. Kebanyakan dari mereka begitu kuat, sehingga bahkan setelah mati, mereka masih dapat menyebabkan bencana bagi dunia. Atau mungkin, monster yang tidak mati hanya ditindas dan disegel di suatu tempat. Makam itu sangatlah berbahaya. Setelah masuk, lebih dari setengahnya tidak akan dapat kembali. Mereka bahkan bisa melepaskan ciptaan iblis, dan menyebabkan malapetaka bagi dunia. Makam-makam ini disebut makam jahat. Kecuali jika itu adalah spiritualis dunia yang sangat kuat, maka selain mereka tidak ada yang berani pergi, dan membuka makam untuk menyebabkan malapetaka, ucap si ratu sambil menjelaskan secara rinci. Jadi, ada hal-hal seperti ini. Pantas saja, tidak heran tetua Zuge sangat tertarik dengan makam 1000 tulang. Ucap Chu Feng yang tercerahkan dan dia akhirnya tahu bahwa nilai spiritualis dunia diletakkan di dalam makam. Makam 1000 tulang itu sangat mengesankan. Kemungkinan besar, itu adalah makam jahat. Memang berbahaya, tapi tentu saja ada harta besar yang terkandung di dalamnya. Belum lagi hal lainnya. Tetapi jika energi sumber orang tua itu bisa diserap, kekuatan aku pasti akan meningkat secara signifikan juga. Namun sedihnya, saat ini kamu seharusnya tidak menyentuh Tousan Bone Graveyard, atau bahkan 10.000 seperti kamu tidak akan cukup untuk mati. Namun, lelaki tua itu sepertinya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, sehingga dia meninggalkan peta itu di tubuhmu. Tapi ada misteri tersembunyi di dalam peta itu, dan tanpa mencapai kekuatan tertentu, kamu tidak memiliki cara untuk membuka makam jahat itu. Di masa depan, ketika kamu bisa membuka 1000 tulang makam dan memasukinya, orang tua itu pasti ingin meminjam kekuatanmu. Setidaknya, dia akan memberi kamu beberapa manfaat. Dan secara alami selama ada manfaat, ada harga tertentu yang harus dibayar juga. Makam jahat itu terlalu berbahaya untukmu. Bahkan jika kamu memiliki petanya, kamu tidak memiliki cara untuk membukanya.
Jadi sekarang, jangan berpikir untuk pergi ke makam jahat itu, dan kamu harus mencari-cari di makam kuno ini, ucap si ratu. Ketika dia berbicara ke titik itu, si ratu tampak agak bersemangat. Karena bagaimanapun juga, di dalam makam kuno yang lengkap, akan ada sisa-sisa dari ahli kultivasi bela diri. Sumber energi yang kuat, itu adalah hal yang paling ia rindukan. Karena kita sudah di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong kan, ucap Chu Feng. Chu Feng segera mengangguk, tetapi dia tidak melompat dan langsung turun. Setelah melompat ke dalam lubang hitam, ia dengan cepat menggunakan Bow of 100 Transformations, dan mengeluarkan 2 belati ke tangannya. Dia menikam belati itu ke dinding lubang hitam, dan perlahan-lahan menurunkan dirinya. Pada awalnya, kecepatan Chu Feng sangat lambat. Tetapi segera dia terbiasa dengan tindakan ini, dan dia mulai dengan cepat meluncur ke bawah. Semakin dia turun, semakin jelas teriakan perempuan itu. Chu Feng yang biasanya berani, kini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan dia merasakan dinginnya udara. Idiot, kamu tidak perlu takut. Ini mungkin hanya jiwa yang berkeliaran saja. Mungkin itu adalah seorang ahli ketika masih hidup, tetapi setelah kematiannya, jiwa itu tidak akan bisa mengalahkan kamu. Itu karena, teknik pembentukan roh kamu dapat menahannya, ucap si ratu. Seolah-olah dia bisa merasakan kepanikan dalam hati Chu Feng, si ratu segera mengingatkan dengan serius. Chu Feng pun mengangguk, lalu menstabilkan hatinya untuk terus meluncur ke bawah. Akhirnya, kedua kakinya menjadi stabil, dan dia tiba di bagian bawah. Itu adalah gua yang besar. Meskipun masih gelap pekat, dia masih bisa merasakan luasnya gua itu. Chu Feng mengeluarkan World Spirit Kompasnya, dan mengirim seuntai kekuatan spirit ke dalamnya. Seketika, cahaya mengalir kemana-mana, dan gua yang gelap itu segera diterangi oleh cahaya. Setelah itu, ketika penglihatannya menjadi jelas, wajah Chu Feng sangat berubah, dan dia terpana dengan pemandangan di depan matanya. Di dinding gua yang bergerigi, ada pola-pola aneh yang terukir di sana. Mereka tampak seperti simbol, tetapi itu bukanlah simbol. Pola-pola itu memberi orang perasaan yang tak terlukiskan, dan pola-pola itu juga dapat membuat hati seseorang sangat tidak nyaman. Tidak terlalu jauh dari Chu Feng, bahkan di sana ada tumpukan tulang. Meskipun tidak seperti lautan tulang di makam 1000 tulang, jumlah tulang di depan matanya ini masih mengejutkannya. Wow, begitu banyak sumber energi di sini. Cepat, bantu aku menyerap semuanya, ucap si ratu dengan sangat gembira, dan seolah-olah dia menemukan harta karun. Tunggu dulu, ada hantu yang mengawasi kita, seru Chu Feng. Jantung Chu Feng langsung menegang, dan di balik tumpukan tulang itu, dia menemukan bayangan hitam. Itu adalah bayang dari wanita cantik. Dia mengenakan gaun dari sutra, dan rambutnya yang panjang di belakang kepalanya. Pakaiannya sangat pas, dan dia memiliki suasana yang megah. Dia saat ini sedang menatap dengan waspada pada Chu Feng, dan suara tangisan terus keluar dari mulutnya. Apakah itu yang disebut hantu? Mungkin lebih tepatnya, itu adalah kesadaran yang terbentuk setelah kematian. Dan karena tubuhnya hampir transparan, sementara samar-samar berkedip dengan cahaya, sosoknya itu sama sekali bukan tubuh fisik. Namun, setelah beberapa pengamatan yang lebih rinci, Chu Feng akhirnya terkejut. Dia merasakan perasaan yang akrab dari wajah wanita itu, dan dia benar-benar mirip dengan Su Rou dan Su Mei. Kamu, seru Chu Feng. Setelah memikirkan kemungkinan yang menakutkan, Chu Feng dengan cepat berbicara untuk mempertanyakan. Wush! Namun, di saat Chu Feng akan berbicara, kesadaran itu menunjukkan rasa takut. Dia segera memutar tubuhnya dan terbang. Kecepatannya itu sangatlah cepat, dan dengan beberapa kedipan saja dia sudah menghilang. Kesadaran itu tidak memiliki kecerdasan, tapi hanya naluri. Dia tidak akan menjawab pertanyaan yang kamu ajukan, karena dia bahkan tidak memiliki ingatan. Dan juga, dia seharusnya sudah mati sejak lama.
Kesadarannya akan segera menghilang, dan kekuatannya saat ini sangat lemah. Dia tidak akan memiliki cara untuk menyakitimu, jadi kamu tidak perlu repot-repot. Sekarang, cepat bantu aku menyerap sumber energi ini. Ada begitu banyak sisa-sisa kultivasi di sini, dan mereka memiliki sumber energi yang sangat kuat. Mereka pasti dapat meningkatkan kultivasi aku secara signifikan, dan mungkin aku bahkan dapat memasuki puncak ranah spirit. Si Ratu berkata sebagai pengingat. Kultivasinya dengan mengkonsumsi sumber energi sangat mengerikan, karena setelah membiarkan Chu Feng mengkonsumsi sumber energi dari 200 binatang hantu tanduk dewasa untuknya, gadis yang sama sekali tidak memiliki kultivasi sebelumnya, kini sudah memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Chu Feng. Saat ini, dia sudah mencapai level 8 dari ranah spirit. Jika dia menelan energi sumber dari tulang ini, dia memang bisa menembus ke puncak ranah spirit. Chu Feng mengangguk, dan tidak banyak cakap lagi. Dia mulai mengonsumsi sumber energi dari sisa-sisa tersebut, dan sementara daya serap yang tak berbentuk segera menyebar. Di dalam tulang yang menyerupai gunung, gas yang tak terlihat juga telah muncul. Gas itu adalah sumber energi. Gas itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan hanya bisa dideteksi oleh kekuatan roh. Lapisan demi lapisan sumber energi itu melonjak ke tubuh Chu Feng, dan semua itu diserap oleh si Ratu. Di dalam dunia roh, gadis itu duduk bersila seolah-olah sedang berkultivasi. Dia menyempurnakan sumber energi, dan kultivasinya juga mulai meningkat secara tiba-tiba seperti bongkahan besar. Cepat pergi, dan temukan sisa-sisa kesadaran itu. Mereka yang mampu membentuk kesadaran setelah kematian, itu akan memiliki setidaknya kultivasi di ranah mendalam ketika mereka masih hidup. Jika aku bisa menyerap sumber energinya, aku pasti bisa memasuki ranah asal, ucap si Ratu. Setelah menyerap semua tulang di sana, si Ratu benar-benar memasuki tingkat ke-9 dari ranah spirit. Dia jelas-jelas lebih bersemangat, karena dia merasa bisa mendapatkan banyak manfaat di makam kuno ini. Gadis ini terlalu aneh, pikir Chu Feng. Chu Feng saat ini hanya terdiam saja. Biasanya, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan benar-benar dikuasai. Namun, jika dibandingkan dengan gadis itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dalam setengah hari, dia beralih dari benar-benar tidak berkultivasi, kini kultivasinya melonjak ke tingkat 9 ranah spirit. Hal itu agak menakutkan. Desahan terkejut adalah desahan kejutan, dan kaki Chu Feng juga tidak berhenti. Dia memegang World Spirit Kompasnya, dan masuk lebih dalam ke gua itu, sambil mengikuti suara tangisan untuk menemukan sisa-sisa wanita itu. Di jalur pencarian, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dari mana tulang-tulang itu berasal? Jika melihat bagaimana keadaan mereka, mereka seharusnya sudah mati untuk waktu yang lama bukan? Tanya Chu Feng. Apakah kamu perlu menanyakan hal semacam itu? Tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, itu adalah pengorbanan yang mengganggu makam kuno, jawab si Ratu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng secara tersembunyi terkejut. Meskipun orang-orang itu sudah menjadi tulang, namun dari sumber energi mereka, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka berada di ranah asal ketika mereka masih hidup. Begitu banyak orang dari ranah asal meninggal begitu saja di sini, dan setidaknya itu telah menunjukkan bahwa makam kuno ini cukup berbahaya. Namun, karena dia saat ini memiliki kompas roh dunia di tangannya, dia pun bisa memprediksi semua bahaya yang akan terjadi, sehingga Chu Feng tidak terlalu khawatir dengan bahaya tersebut. Pikirannya masih tertuju pada wanita cantik itu, dan dia memiliki firasat bahwa wanita itu mungkin terkait dengan Su Rou dan Su Mei. Dia tidak mungkin menjadi ibu dari kedua gadis itu kan? Apakah itu berarti bahwa ini adalah makam istri dari Tuan Kota? Pikir Chu Feng. Namun setelah berpikir, Chu Feng merasa itu salah. Jika wanita itu benar-benar ibu Su Rou dan Su Mei, dan juga istri Su Hen, bagaimana mungkin dia dimakamkan di sini, di mana tempat ini bahkan tidak ada batu nisannya?
Kenapa dia harus menangis? Mengapa dia menangis begitu sedih? Saat ia mengajukan berbagai macam pertanyaan, Chu Feng berjalan di dalam gua. Di bawah bimbingan kompas roh dunia, akhirnya dia mendengar suara tangisan yang mengerikan itu lagi. Ketika Chu Feng mendekat, dia terkejut setelah menemukan bahwa dia benar-benar ada di sebelah wanita itu. Wanita itu sudah membusuk menjadi tulang, tetapi pakaian di tubuh wanita itu masih ada. Meskipun mereka agak berantakan, dia masih bisa tahu bahwa wanita itu mengenakan gaun yang terbuat dari sutra. Dengan sangat jelas, ini adalah mayat wanita cantik itu. Ini bagus. Ini benar-benar sisa-sisa orang dari dunia nyata. Meskipun ini hanya level 1, itu tidak terlalu buruk. Selama itu dapat disempurnakan, aku pasti bisa menerobos ke ranah asal. Dalam otaknya, suara gembira si ratu segera terdengar. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa membiarkan kamu memperbaiki sumber energi wanita ini. Ucap Chu Feng sambil menghentikannya. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia merasa bahwa wanita cantik itu sangat mungkin adalah ibu kandung Su Rou dan Su Mei. Chu Feng tidak ingin menghancurkan tubuh ibu dari teman-temannya itu. Apakah kamu bodoh? Aku hanya menyerap sumber energi, dan itu tidak akan menghancurkan sisa-sisa tersebut. Dan selain itu, dia sudah mati sejak lama. Kesadaran ini tidak memiliki kecerdasan apapun, dan itu akan semakin lemah sampai saat ini. Setelah itu, dia segera menghilang. Jika aku menyaring sumber energinya, aku bisa mencapai ranah asal. Maka itu akan ada keuntungan besar untuk kamu dan aku. Pada saat itu, kamu kemungkinan besar bahkan dapat mengalahkan para ahli di tingkat 3 dari ranah asal. Apakah kamu ingin melewatkan kesempatan yang bagus ini? Ucap si ratu. Mendengar si ratu mengatakan hal seperti itu, Chu Feng sedikit tergerak juga. Ranah asal. Jika itu si ratu sungguh-sungguh mengatakan hal itu, dan dia memberikan kekuatan padanya untuk membuat kekuatannya mencapai ranah asal, itu memang cukup menarik bagi Chu Feng. Menurut kekuatan Chu Feng saat ini, jika dia bisa mencapai ranah asal, belum lagi level 3 dari ranah asal, dia mungkin bisa melakukan pertarungan yang cukup besar terhadap mereka dari level 4 di ranah asal. Bagaimana bisa Chu Feng tidak haus akan kecakapan pertempuran yang kuat seperti itu? Terutama ketika untuk pertempuran yang sudah diatur dalam 1 tahun, itu sudah berdetak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.